Yang kedua, fakta. JCI is not for everyone. Ya, jadi tepuk tangan untuk teman-teman semua yang ada di sini karena JCI itu nggak buat semuanya. Ya. JCI itu tuh tidak buat semua orang. Ya kan? Nggak bisa semua orang tuh diminta untuk bayar dus, ya kan udah mah bayar, kerja, capek, berantem lagi. Kenapa JLC itu penting lagi nih? Karena organisasi harusnya punya tujuan yang jelas. Harusnya punya goal yang harus di-achieve. Ya. JLC itu adalah orang yang memastikan itu terjadi, seperti gitu. Dan sebenarnya kalau hari ini sih aku nggak akan terlalu masuk ke dalam isi dari ADART pasal per pasal gitu, enggak. Cuman aku pengen teman-teman yang ikut di sini semuanya itu tuh punya pemahaman yang benar tentang ADART. Gimana sih kita harus melihat ADART itu tuh gitu sebenarnya. Nah, ini sedikit perkenalan. Nama saya Aki, saya dari Bandung. Saya dari background-nya usaha. Saya masuk JCI tahun 2016, jadi local president tahun 2020. 2020-2021 saya APDC Development Officer, ya kan, Asia Pacific Development Council, best of the best development officer, ya, penekanan ya, karena saya narsis, saya adalah best of the best DO for 2020 and 2021. Ini karena ketularan LP Nuka ini kayaknya ya, kalau kayak gini tuh. Nah, terus kemudian 2021 saya GLC, jadi emang saya diminta untuk ngisi training itu saat saya masih GLC gitu. Cuman karena JCI Medan saking cetarnya untuk 2022, saya sekarang udah NSG, saya ngisi training untuk GLC gitu ibaratnya ya. Jadi kurang lebih pengalaman saya di JCI ada di lokal, nasional, internasional, seksi beres-beres lah intinya ya kan. Jadi saya lulusan SMA, yang namanya usaha kita pernah bangkrut, pernah tidur di jalan, ya kan, sampai alhamdulillahnya ada di titik ini saat ini. Oke, next. Ini beberapa hal yang pernah saya lakukan selama saya di JCI, di internasional terutama ya, yang sebelah kanan atas itu tuh waktu saya ngisi buat mewakili Asia Pasifik untuk menceritakan gitu persepsi saya, atau waktu itu mewakili APDC ya, tentang how to grow our chapter itu tuh sebenarnya kayak gimana sih, how to grow our norm itu tuh seperti apa, gimana sih biar JCI itu tuh bisa berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal. Karena ya kalau namanya organisasi internasional pasti banyak perbedaan ya, antara area Asia Pasifik sama area Afrika and Middle East sama area Amerika gitu, pasti akan ada banyak persepsi yang berbeda. Kebetulan saya pernah ngisi training di World Congress sama buat JCI Vietnam waktu itu karena saya assigned to JCI Vietnam. Next please. So, kalau ngomongin ADART, ini basis saya untuk ngobrol sama teman-teman sekarang ini tuh adalah ADART mana aja sih yang udah pernah saya lihat satu persatu dari awal sampai akhir, ya kan? Meskipun saya nggak hafal ya, cuman saya udah skimming through everything gitu kan. Itu yang udah pernah saya lihat ini ada beberapa ADART, ADART LOM, of course ADART JCI Bandung, chapter saya sendiri, ADART beberapa chapter lain di Indonesia, karena JCI Bandung juga dulu tahun 2020 itu tuh tahunnya kita ngebenerin ADART. Selain itu, untuk konstitusi nasional itu yang pernah saya lihat itu adalah Indonesia. Terus kemudian JCI Vietnam juga saya udah pernah lihat dan pelajari konstitusinya atau ADART-nya kayak gimana, sama of course ADART-nya HQ, ya kan, headquarters kayak gimana. And by the way untuk LPSG terutama NGLC, ya kan, and semua local general council itu saya tadi pagi udah kirimin email ya semuanya. Mohon dicek, itu isinya konstitusi dan policy manual internasional dan konstitusi dan policy manual JCI Indonesia yang terbaru yang kemarin di-approve di NatCon 2021. Jadi itu adalah versi terbaru dari ADART kita di nasional dan internasional yang bisa dijadikan referensi oleh teman-teman semua ya. Oke, next slide please. So, jadi apakah ADART itu rumit? Ya kan? Silakan jawabannya. Unfortunately, yes, rumit teman-teman. Ya, kalau ada ADART yang simple itu bukan ADART namanya. Itu adalah satu kalimat, tough luck gitu kan kalau bahasanya di situ ya. Cuman di sini yang harus dipahami adalah it only is complicated kalau kalian nggak ngerti itu tuh apa.
Satu, nggak ngerti itu apa, dan yang kedua adalah nggak ngerti itu buat apa, atau ada value apa di balik ADART yang sudah dibuat itu. Next, please. So, constitution atau ADART itu tuh bukan cuman set of rules, bukan cuman peraturan yang di-list dalam satu dokumen pasal per pasal per pasal. Itu bukan hal yang sengaja dibuat untuk bikin hidup kita tuh susah, gitu. Bukan, ADART itu tuh bukan itu, gitu ibaratnya. Next slide, please. Jadi ADART itu, ini kita pakai definisi kamus ya, biar nggak bisa didebat, jangan ngedebat saya, ya kan kalau untuk ini, ya kan. Definisi kamus adalah, ya kan, a body of fundamental principle or established precedents according to the state of or other organization is acknowledged to be governed. Ya, yang nggak bisa bahasa Inggris ngacung. Ya, oke. Kalau yang nggak bisa bahasa Inggris, coba saya artikan ya. Oke, yang nggak bisa bahasa Inggris, saya coba artikan. ADART atau konstitusi itu adalah sebuah prinsip-prinsip fundamental yang dibuat sesuai dengan keadaan atau sebagaimana sebuah organisasi itu tuh diakui dan dikelola, teman-teman. Jadi apa itu maksudnya? Ya kan? Jadi itu adalah sebuah prinsip fundamental, kumpulan prinsip fundamental. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman masuk ke JCI nih ya, ibaratnya ya, terus kalau kita ngomongin, kalau kita ngomongin prinsip fundamental gitu ya, ibaratnya. Prinsip fundamental itu tuh kan core ya, bisa dibilang kalau menurut saya fundamentalnya manusia itu tuh apa? Hati dan pikiran. Kita tuh udah hati sama pikiran. Kalau misalkan otak kita sedeng gitu kan, hati kita benar, kita agak sedikit setengah manusia lah jadinya ya. Tapi kalau misalkan kita hatinya benar, otaknya benar, kita akan bisa function properly gitu ibaratnya. Nah, ADART itu ibaratnya adalah bisa dibilang pikirannya organisasi. Hatinya organisasi itu apa? Kultur, teman-teman. Ya, culture of the organization. Nah, jadi bisa dibilang kalau misalkan kita pengen tahu sebuah organisasi itu tuh basicnya tuh kayak gimana sih, fundamentalnya tuh kayak gimana, yang harus dilakuin apa? Baca ADART-nya. Karena tata cara pengelolaan ADART, tata cara pengelolaan organisasi yang ada di ADART itu mencerminkan si organisasi ini organisasi kayak gimana. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih saya tanya ke teman-teman. Yang bilang kalau kita ini tuh semuanya adalah Junior Chamber Internasional, chapter West Sumatera, chapter Medan, chapter Bandung, yang ADART-nya masih berantakan yang mana? Kalau ADART-nya masih berantakan, gimana kita bisa ngomong, oh kita adalah bagian dari Junior Chamber Internasional yang tujuannya adalah untuk membuat perubahan, to create development opportunities, to empower young people to create change, gitu kan. Ya kan? Gimana kita bisa ngomong itu kalau kita ngelolanya aja berantakan? Jadi, pentingnya ADART itu tuh di situ ya. Itu adalah fundamental dari sebuah organisasi yang harus disesuaikan dengan, yang harus sesuai dengan tata cara kita mengelola organisasi kita. Lu ngomong organisasi kita nih creating leaders, ADART lu nunjukin nggak? Sistem lu itu tuh yang lu punya, aturan-aturan lu tuh bisa creating leaders atau enggak? Atau malah membuat orang jadi segan untuk jadi mimpin gitu. Bisa membuat member-member baru itu maju ke depan dan punya keberanian atau enggak? Atau malah membuat member baru minder, siap senior gitu. Kalau mau siap senior, jangan di JCI gitu. Kalau lu mau punya organisasi yang creating leaders, ADART, lu harus mencerminkan itu. Gitu loh ibaratnya. Next slide, please. So, like I said, kita jadi tahu organisasi itu tuh dari konstitusinya. Itu yang pertama. Kita mengelola organisasi itu menggunakan prinsip dan aturan yang ada di ADART kita yang harusnya sesuai dengan JCI value. JCI value itu apa? Nggak tahu. Nah, yang tadi barusan dibacain itu. Ya. Vision, to be the leading global network of young active citizen. Mission, to create development opportunities for young people to create positive change. Apalin tuh kalau yang belum apa. Ya, karena nggak semuanya itu tuh hanya sekedar kalimat yang indah, ya kan? Saat kita punya value itu kita punya obligasi untuk at least go towards that, karena emang sesuatu yang indah itu tuh sulit untuk diwujudkan gitu. Membutuhkan perseverance, membutuhkan strength, membutuhkan courage yang besar untuk bisa kita membuat apa yang dicita-citakan atau versi ideal kita itu tuh menjadi sebuah kenyataan. Nah, kita tuh udah di set value atasnya itu tuh lewat vision, mission, and creed.
Nah, di mana kita bisa tahu lebih banyak tentang value-value JCI? Go participate in training, ya kan? JCI Medan kan dari kemarin udah bikin tuh training banyak banget. Saya salut ya ibaratnya sama Medan, hopefully bisa di-share gitu ke lebih banyak orang di lebih banyak chapter biar semua member-member ini tuh jadi tahu gitu loh. Bukan BOD ya, bukan hanya BOD tapi member gitu. Bisa tahu gitu. Apa sih sebenarnya value-value-nya JCI dan training-trainingnya kayak gimana. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kenapa kita udah bahas apa itu ADART? Sekarang pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok kita butuh ADART? Ya, next slide please. Ini kalau di JCI teman-teman, ya kalau organisasi-organisasi lain ya jelas lah ada ADART. Lalu digunakan untuk mengatur, mengelola bla 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 bla, ya kan? Nah, cuman kalau di JCI ini ngaruhnya ke creed ini, ya, that government should be of laws rather than of man/woman kalau di Medan ya. Jadi ibaratnya tidak ada gender bias ya di sini teman-teman. Pokoknya ini mah generalisasi aja gitu kan. Bahwa that government should be of laws rather than of men. Maksudnya apa? Next slide please. Bahwa JCI itu tuh percaya bahwa pemerintahan itu tuh di sini tuh government, itu tuh pemerintahan atau pengelolaan ya, bukan pemerintah yang di pusat di Jakarta sono yang ibu kotanya mau pindah ya. Cuman ini pemerintahan, cara kita memerintah, cara kita mengelola. Ya, itu harusnya berasaskan hukum, bukan tentang siapa yang mimpin. Jadi kalau misalkan tahun ini nih, West Sumatra yang mimpin LP Bori, bagus. Tahun depan yang mimpin siapa terus jadi turun, something's wrong. Ya kan? Tahun ini LP Faikar mimpin, oke punya gitu kan. Tahun depan JCI Bandung jeblok, something's wrong. It's not about who's leading, tapi kita punya aturan yang jelas atau enggak. Siapa yang bikin hukum atau aturan itu adalah rakyat. Kalau di JCI itu adalah apa? General Assembly atau rapat umum. Alias kalau teman-teman rapat tuh biasanya di Lokon atau misalkan MYM atau bahkan kalau di beberapa tempat di luar atau di dalam Indonesia kayaknya Medan juga ya ada namanya General Monthly Meeting ya. Yang setahuku kalau General Monthly Meeting judulnya aja udah General Monthly Meeting berarti semua member harus ikut gitu kan. Nah, itu adalah tempat di mana kita membuat hukum, membuat aturan, ya kan? Kenapa kita pakai yang namanya prosedur parlementer, ya kan? Yang kemarin ikut trainingnya JCI Bandung tahu gitu, prosedur parlementer itu tuh buat apa sih gitu ibaratnya. Nyambung sama ADART. So, aturan itu dibuat untuk mengikuti kepentingan rakyat, kepentingan members, bukan ke beberapa orang saja, dan tidak selalu melihat siapa yang mimpin, ya kan? Nah, ini balik lagi ya kata-kata indah, ya kan? Kalau untuk teman-teman mungkin yang udah berpengalaman di board atau mungkin berpengalaman di organisasi lain atau punya kepengurusan di mana gitu kan, pasti tahu hal ini tuh adalah bullshit atau sesuatu yang sangat sulit untuk diwujudkan kalau niatnya nggak kuat. Oh, kita mengakomodir kepentingan semua orang. Ya gitu. Beneran. Nah, satu-satunya hal atau tempat di mana kita tuh nggak bisa ngelak, itu adalah dari konstitusi. Ya, dari konstitusi. Gitu kan. Dari ADART. Jadi bukan siapa yang mimpin, tapi bagaimana pengelolaan itu tuh bisa berkelanjutan. Oke, next. Apa yang harus kita lakukan saat kita punya ADART? 1, baca. Next slide, please. 2, pahami. Next slide, please. 3, baca lagi kalau udah paham. Next slide, please. Pahami lagi kalau udah dibaca. Ya. Jadi, kalau udah punya ADART, baca, pahami. Ya. Kalau di JCI, ada bonus, adalah perbaiki. Kenapa kok bisa ada perbaiki? Ini fungsinya GLC, ini penting nih di sini. Udah masuk nih ke GLC. Karena kita punya yang namanya 1 year to lead kalau di JCI. Ya kan? 1 year to lead itu berlaku untuk semuanya, bukan cuma LP, bukan cuma EVP, bukan cuma VP, tapi juga untuk GLC, untuk NLT, untuk SG gitu ibaratnya. Ya kan? Jadi kita punya 1 year to lead di mana kita berarti setiap tahun kepengurusan berganti. Berarti setiap tahun otak yang mikirin chapter itu ganti. Berarti itu tuh sebenarnya apa sih? Estafet, teman-teman. Ya, estafet. Jadi
kalau kita ngomongin chapter, ya aku nggak tahu ya, cuman kalau di daerah tempat aku tinggal saat ini, yang namanya tidak akan disebutkan, ya kan, ya nih UKIS sempet-sempetnya, ya kan, di chat gue juga jadi gagal fokus nih karena ngeliat chat, gitu. Cuman ya anyway, itu kan balik lagi ke contoh yang aku di daerahku tempat tinggal sekarang misalkan, ya kan, saat pemimpin daerah berganti, mau itu 5 tahun kayak 3 tahun kayak setahun kayak, saat satu pemimpin lengser, biasanya pemimpin berikutnya nggak bisa nerusin ya arah kepemimpinan. Biasanya kalau satu pemimpin A ke utara, pemimpin B yang nerusin A terus ke selatan gitu. Akhirnya apa? Kota kita nggak berkembang, daerah kita nggak berkembang. Sama halnya dengan organisasi gitu. Nah, di JCI itu sebenarnya dengan 1 year to lead ini kita tuh dipaksa untuk estafet. Saat LP 1 lengser, LP berikutnya bisa ngelanjutin nggak? Ya, bisa komunikasi nggak? Makanya ada IPP teh, ya kan? IPP itu nggak boleh hilang. Ya, IPP itu masih termasuk dalam board, ya kan? Ya kan? Kalau misalkan ada di ADART teman-teman yang IPP tidak ada di dalam board, nah itu buang tuh, bukan JCI. Serius, ya. Jadi in a sense fungsi IPP itu apa? 1, monitoring, 2, coaching, ya kan, 3, memastikan apa yang dia lakukan di tahun sebelumnya itu tuh nyambung sama apa yang tahun sekarang, komunikasi, gitu loh ibaratnya. The most important lesson that I learned in this organization itu adalah teman-teman adalah komunikasi. Cara kita berkomunikasi yang paling pakem, yang paling harus jelas untuk semua member kita itu ada di mana? Di ADART. Ya. Nah, kalau kita mau ngomong konteksnya 1 year to lead di ADART ya, 1 year to lead di ADART itu adalah ya berarti kita setiap tahun punya kesempatan untuk mengubah, ya kan, atau punya kesempatan untuk memperbaiki, ya kan. Ya, cuman di sini spiritnya harus satu, kita memperbaiki atau refine itu untuk kepentingan chapter. No one is greater than the chapter itself. No one is greater than the organization, ya teman-teman. Ya kan. Nah, jadi jangan kayak tipikal orang yang suka konflik ya, gua mau ngubah ADART karena gua mau bikin ini biar semua orang tuh ngikut apa yang gua pikirin atau gua omongin. Nah, itu rusak tuh. Yang kayak gitu, ya kan? Nah, cuman mau ada orang yang kayak gitu sekalipun sistem di JCI tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena kalau mau ada perubahan itu lewat rapat umum. Ya kan? Lewat General Assembly. Orang yang punya intensi jelek sekalipun, kalau misalkan dia mau mengubah sesuatu, itu harus melewati persetujuan. Persetujuan siapa? General Assembly. Gitu. So, kalau misalkan di JCI Medan berarti GLC Valvolin ya. Tahun ini berarti puas-puasin lah itu oprek ADART JCI Medan tuh. Gua tahu masih berantakan. Ya. Jadi sorry ya. JCI Bandung juga lagi dibenerin, JCI Sumatera juga lagi dibenerin, ya kan. Cuman intinya, I mean it's okay kok. Maksud gua JCI itu tempat kita belajar semuanya gitu loh, ya kan. JCI itu tempat kita belajar, so manfaatin waktunya untuk kita benar-benar bisa acknowledge the problem first, ya kan. Karena without kita acknowledging the problem, we cannot solve the problem. If you have like a shitty condition in behind you gitu kan, tapi terus kayak yang lu ngomong gitu kan, oh nggak ada masalah, ya gimana kamu bisa memperbaiki the problem? Tolong jangan ditelan mentah-mentah ya statement barusan, cuman ya intinya gitulah ya. Untuk cara berpikirnya gitu ibaratnya. Kamu punya 1 tahun, kamu punya kesempatan untuk perbaiki, kamu punya kesempatan untuk refine, bisa ngelihat analisa mana yang sudah sesuai sama tata cara pengelolaan saat ini, mana yang belum, mana yang cuman kata-kata indah di atas kertas, mana yang sudah sesuai sama kita operating sehari-hari di chapter. Next. Nah, maintaining understanding dalam artian apa? 1 year to lead itu tuh membutuhkan dan membuat kita wajib untuk berkomunikasi, ya, wajib untuk berkomunikasi dengan predesesor itu pendahulu kita, ya kan? To maintain high understanding, ya kan? No one is perfect, and alone we are weak, but together, ya kan, we are strong, gitu. Ya kan, jadi posisinya tuh emang 1 year to lead itu tuh dibikinnya balik lagi estafet, komunikasi. Saat GLC tahun ini kurang bisa melakukan
memaksimalkan, misalkan nggak kerubah semua, padahal yang harus diubah 100, yang keubah cuma 20 misalkan. Ya kasih tahu JLC berikutnya, kasih tahu JLC berikutnya lagi gitu. Bahwa arahnya ADART ini tuh mau dirubah seperti apa itu tuh harus jelas gitu. Tapi semuanya mungkin punya persepsi dan pemahaman yang berbeda tentang apa yang baik dan benar untuk chapter, ya kan? Kata kuncinya untuk chapter ya, atau untuk organisasi. Kalau semuanya udah punya satu visi, satu tujuan yang sama kayak gitu, mau punya pemikiran yang berbeda sekalipun pasti ada titik tengahnya. Ya kan? Kita kayak gitu tuh kan ngomongin pengalaman. Menurut gua seperti ini, menurut lu seperti itu gitu kan. Gua punya pengalaman yang berbeda sama lu. Meskipun hal yang kita jalanin sama, tapi cara gua nangkep dan cara lu nangkep beda. Ya kan? Makanya dibutuhkan communication skill yang kuat, dibutuhkan kemampuan untuk berantem yang bagus. Ya. Kemampuan untuk berantem yang bagus itu apa? Ya berantem tuh untuk nyari solusi. Gitu. Bukan berantem for the sake of aing gitu. Ya kan? Ya, kalau bahasa Sunda mah gua gitu. Ya kan? Gua yang benar, lu mah salah gitu. Itu mah ego yang main, teman-teman. Ya. Cuman kalau ada satu masalah, ya kan? Gua punya persepsi A, dia punya persepsi B, ya kan? Persepsi ini berantemin nggak masalah. Yang penting itu untuk cari solusi buat si permasalahan itu. Dari situ muncullah yang namanya understanding, ya kan? Nah, jadi kita punya kewajiban untuk berkomunikasi sama pendahulu kita, terutama ini JLC yang ngomonginnya. Tapi tanggung jawab dan akuntabilitas itu selalu ada di tangan yang sedang menjabat. Jadi kalau misalkan 2022 malah ADART-nya JCI Medan caur gitu, ya berarti itu ada di tangannya JLC Valvoline gitu ibaratnya. Kok bisa gitu Pak? Waktu kamu jadi JLC kok malah jadi caur gitu ibaratnya tuh. Ya kan? Nah, accountability and responsibility always lies in the one that's currently in office. Ya kan? Yang sekarang menjabat pegang posisi, dia yang pegang tanggung jawab. Makanya ada banyak juga training-training di JCI yang dimana kita memang diajarin untuk mempertahankan value, mempertahankan posisi, gitu ibaratnya. Saat kita tahu apa yang kita lakuin, gitu. Ya kan. Next slide, please. So, what is a constitution for? Ya kan. Yang pertama, konstitusi atau ADART itu adalah sebuah infrastruktur, ya, sebuah infrastruktur yang mendefinisikan si organisasi lokal atau organisasi nasional. Ya kan. Kita punya satu pakam yang sama, Junior Chamber Internasional. Cuman di Medan sama di Bandung mungkin beda. Di West Sumatera akan beda lagi. Di East Java akan beda lagi. Sesuai daerahnya ada karakteristik sendiri-sendiri. ADART itu tuh mendefinisikan itu. Dua, ADART adalah infrastruktur yang membuat organisasi itu tuh stick together. Ya. Kita tuh disatukan oleh apa? Aturan. Kita tuh ada di satu perahu yang sama. Gimana kita bisa tahu kita ada di satu perahu yang sama? Ya karena ya kalau perahu beneran ya secara visible itu akan terlihat gitu. Oh, kita ada di satu perahu yang sama. Cuman kalau kita di organisasi ini, kita bisa tahu kita ada di organisasi yang sama tuh kayak gimana? Ya saat kita lihat ada orang yang value-nya sama kayak kita. Cara mikirnya sama kayak kita. Ya, yang dijadikan acuan vision, mission, creed. Ada banyak loh teman-teman ya. Di Bandung kita banyak ngalamin ini. Gitu di mana memang ada banyak orang yang berbicara, "Oh, aku tuh JCI." Ceritanya ya kan zaman dulu mungkin member sebulan 2 bulan. Ya. Ya kan? Habis itu cabut nggak tahu kemana. Terus berulah di luar. Bawanya JCI. Aduh, pusing pala. Gitu loh. Jadi it is what keeps the organization together. Gitu loh. ADART. Saat orang paham ADART, paham aturan kita, paham cara main kita, oh, sama nih gitu. Terus yang ketiga adalah sebuah infrastruktur yang didesain untuk bisa di-amend, diperbaiki dan ditingkatkan untuk mengakomodir ya kan good governance, pengelolaan yang baik. Ya, sesuai dengan perubahan waktu dengan proper procedure. Jadi misalkan ADART tahun 98 JCI tahun 98 sama ADART yang sekarang, itu jelas pasti akan beda. Nah, cuman cara ngerubahnya ada prosedurnya. Kenapa kita ngerubahnya? Diskusinya kayak gimana? Ada prosedurnya. Gitu. Nah, prosedur itu adalah bagian dari sebenarnya seni
kita berorganisasi. So ADART it's not just about the paper itself. Kita tuh adalah cerminan dari ADART kita saat kita berorganisasi. Ya kan? Kayak misalkan, nanti deh, lanjut dulu deh. Oke, yang berikutnya adalah itu adalah sebuah infrastruktur yang dibutuhkan untuk organisasi bisa grow. Dan kalau di JCI, balik lagi, it falls into the principle of 1 year to lead. Ya kan? ADART di JCI, ya mungkin ya itu ya yang membedakan JCI dengan organisasi yang lain gitu ibaratnya. Ya itulah cara kita ngelola. Gitu. Nah, next slide please. Tapi kan pemahaman ADART itu tugasnya GLC, gua VP, gua member biasa, gua LP, ya kan? Gua nggak perlu lah tahu ADART, pale lu, ya kan? Ya kan? Next slide please. So, agak cerita dikit nih sejarah. Nah, GLC itu apa? Gitu. GLC itu tuh General Legal Counsel dari Indonesia, penasehat hukum umum. Ya kan, itu asalnya memang dari American System, ya kan, tahun 34 ini dipakai di Kongres di US, ya kan. Jadi ceritanya tuh dia adalah biro hukumnya presiden, dia yang ngedraft semua legal opinion, terus kemudian dia punya dari Attorney General di bawah, ya kan, jadi kayak hakim ya kalau di sini tuh Attorney General tuh. Ya kan, terus tapi General Counsel itu tuh dia punya pendapat sendiri yang benar-benar mendampingi presiden, ya kan. Apapun yang terjadi di organisasi itu dia melihat secara keseluruhan dan memastikan sudah sesuai dengan aturan atau belum. Ini ada conflicting nggak sama organisasi gitu. Ya kan? So, General Legal Counsel itu seperti yang tadi disampaikan oleh LP Nuke adalah satu sosok yang sangat penting karena dia adalah tonggaknya organisasi. Dia adalah tonggaknya. Maksudnya apa? Kalau yang ada yang salah nih tonggak jadi pentung gitu. Jadi dia mentungin orang yang salah. Ya kan? Tapi orang juga ngelihat ke satu tonggak ini gitu loh ibaratnya. Benarnya itu ada di mana? Benarnya itu ada di mana? Ya kan? Itu GLC. Nah, kadang GLC itu tuh suka diremehin gitu ibaratnya. Dalam artian tuh kayak, ya lah jabatan parkir. Pale lu gitu. I mean, mungkin sebelum apa ya, it's not easy ya. Cuman memang yang namanya GLC itu tuh adalah sebenarnya orang yang harusnya sangat vokal di chapter. Dan cerewet dan bawel, ya kan, ibaratnya mungkin ngelebih ya mungkin sama lah ya, SG GLC itu bawel harusnya gitu. Kalau SG itu harusnya bawel dari sisi ini tuh harusnya timelinenya kayak gimana, udah beres belum project apa segala macam, siapa yang in charge bla 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 bla, perencanaan kan. Nah kalau cocok tuh Valvolin pisan, ya kan, bawel cenah. Bagus. Oke. Tapi kalau GLC itu bawelnya harusnya adalah ini udah benar belum? Aturannya kayak gimana? Ini kok bisa kayak gini gitu. Dia ADART-nya seperti apa dan seterusnya. Nah, kalau udah kayak gitu, udah ngangguk-ngangguk juga tuh LP-nya bagus. Berarti udah melaksanakan tugas dengan baik dan benar 1 bulan ini. Kita lihat mentalnya kuat nggak 11 bulan lagi. Ya. Nah, itu adalah tantangan paling besar jadi GLC. Ya kan? Terus basically, GLC itu provide legal advice to the executive branch. Eksekutif berarti VP, EVP, ya kan? Next slide dulu, please. Nah, ini pecahan dari ADART-nya internasional, ya kan? General Legal Counsel di JCI itu apa sih? Kalau tadi kan kita ngomongin US Congress ya. Kalau ini basically definisi singkat lah, GLC itu apa gitu ibaratnya. 1, dia dipilih oleh presiden dan di appoint annually, setiap tahun berubah. Terus dia serving as the officer of the organization as the member of the board, ya kan, excom, ya kan maksudnya. Terus fungsinya 2, ada 5 tuh, legal, parlementer, admission, konsultatif, supervisi. Jadi itu tadi ya, legalnya chapter kayak gimana, parliamentary procedure, kayak misalkan ini tadi nih, ada vision, mission, creed, ya kan, habis vision mission creed, habis itu ada roll call nggak? Boleh apa nggak pakai roll call? Ya kan. Nah yang kayak gitu tuh pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh GLC. Which by the way kalau in this case itu boleh ya karena kita bukan rapat. Kalau rapat harus roll call. Roll call quorumnya berapa? GLC yang declare ini quorum, ini nggak quorum gitu. Nah kalau misalkan ada rapat nih, LP-nya salah. Misalkan harusnya kayak yang I seek a motion tapi I move a motion, misalkan LP-nya yang ngomong kayak gitu ya. GLC boleh ngomong ya LP salah lu. Gitu. GLC itu bisa benerin.
boleh benerin dan harus benerin. Kenapa? Karena dia parlementer. Dia yang memastikan prosedur parlementer itu tuh dijaga dengan baik dan benar selama rapat. Kenapa? Kok penting? Prosedur parlementer itu, teman-teman, fungsinya adalah untuk memastikan minoritas itu punya suara dan memastikan bahwa keputusan itu diambil oleh mayoritas. Gitu. Prosedur parlementer itu tuh merepresentasikan keadilan dan demokrasi saat kita mengambil keputusan. Itu semua ada di tangan JLC. Ya, silakan JLC 3 chapter atau lebih mungkin yang ada di sini, monggo diresapi ya tugasnya masing-masing, ya kan, biar bisa lebih ngeh gitu betapa pentingnya kalian di sini. Ya. Kalau di internasional ada admission, konsultatif, dan supervision. Jadi saat ada nom baru mau masuk, kalau di nasional berarti saat ada lom baru mau masuk, atau kalau misalkan di lokal berarti saat ada member baru mau masuk, ya kan? Prosedurnya diobserve dulu sama JLC. Udah benar atau belum? Member ini sesuai nggak sama kriteria kita? Ya, dan seterusnya. Next slide, please. Nah, ini kalau di JCI Indonesia kurang lebih sama ya, sama internasional, ada fungsi legal, parlementer, konsultatif, dan pengawasan. Next slide. Jadi, role-nya JLC di chapter, kalau aku boleh summarize, itu ada 6. Legal, parlementer, konsultatif, pengawasan, admisi, dan edukasi. Ya kan? Di sini ada Mbak Indri ya, JLC Bandung 2021 kemarin, ya kan. Ada juga Kang Gun-Gun, JLC Bandung 2022. Edukasi itu jadi sesuatu yang sangat ditekankan untuk posisi ini. Kenapa? Karena kalau nggak ada JLC yang ngasih tahu membernya, ADART kita teh gini loh, gue yakin 100%, nggak akan ada yang baca. Ya. Kalau kita nggak ngasih tahu, ya kan, kita tuh mau nggak mau ya ditunjuk sebagai orang yang harus ahli dalam hukum, dalam bahasa parlementer, bahasa yang boring gitu ibaratnya, dalam waktu 1 bulan saat kita menjabat. Dan aside from that, kita juga harus bisa mensosialisasikan itu tuh, sesuatu yang boring itu, kepada bahasa manusia-manusia yang awam, gitu. Yang enggak, yang enggak terbiasa dengan yang namanya, pasal 12, Dewan Pengurus Nasional, pasal sekian, ya kan, administrasi, atau rapat umum bulanan, atau yang kayak gitu. Ya kan, yang kayak gitu-gitu tuh kan bahasa kaku banget. We have to be able to translate it. Kalau di Islam berarti ada juru tafsir, ya, ibaratnya, yang kan tafsir tuh JLC itu, ya kan. Next slide please. So, jadi JLC itu sangat penting buat chapter kita, ya kan. 1, dia adalah orang yang make sure bahwa orang-orang yang benar memasuki organisasi kita. Ya, saya beberapa kali mungkin ya punya diskusi sama beberapa LP dan beberapa teman-teman bahwa kita tuh harus mengubah mayoritas. Kalau kita mau organisasi kita maju, mayoritas harus benar. Kalau mayoritas salah, akan ke arah yang salah gitu. Jadinya kita jadi monyet yang menari-nari di atas panggung karena kita melakukan hal yang benar itu tuh dianggap bodoh gitu. Ya kan? Cuman saat mayoritas sudah benar, ya berarti value yang kita pegang itu sudah bisa di-appreciate oleh banyak orang, ya. Salah satu orang yang bertugas paling penting untuk memastikan mayoritas itu benar dengan cara admisi itu tadi, masukin orang ke dalam chapter, adalah JLC. Ya kan, mandornya chapter dia nih, gitu kan. Ya kan. Yang pertama. Yang kedua, fakta. JCI is not for everyone. Ya. Jadi tepuk tangan untuk teman-teman semua yang ada di sini karena JCI itu nggak buat semuanya. Ya. JCI itu tuh tidak buat semua orang. Ya kan, nggak bisa semua orang tuh diminta untuk bayar dus, ya kan, udah mah bayar, kerja, capek, berantem lagi, ya kan, setiap tahun ganti, gua baru mau nafas, tahun depan udah ganti lagi, tahun depan udah naik lagi, sialan nih kapan gua istirahatnya gitu loh, ya kan. So that's the fact that we have to acknowledge and live with, gitu loh, ya kan. JCI is not for everyone, ya kan. Nah, makanya jadi penting untuk kita nyortir siapa yang masuk ke organisasi kita. Nah, kenapa JLC itu penting lagi nih? Karena organisasi harusnya punya tujuan yang jelas. Harusnya punya goal yang harus di-achieve. Ya. JLC itu adalah orang yang memastikan itu terjadi. Ya kan? Orang yang memastikan itu terjadi. Ya kan? Of course, JCI punya vision, mission, ya kan? Cuman kan itu vision and mission internasional. Di lokal gimana kalian mengimplementasikannya?
ya kan? ADART lokal harusnya mencerminkan pengelolaan local organization, gitu. Jadi pastiin tujuan di lokal juga jelas. Dan of course harus align sama Indonesia, sama internasional, of course. Tapi lokalnya kayak gimana? Ya. Terus balik lagi, JLC adalah orang yang memastikan bahwa chapter kita berkembang dengan punya orang yang tepat dan doing the right things, melakukan hal yang benar. Kalau misalkan, kalau saya dulu waktu bareng-bareng sama teman-teman JCI Bandung gitu, benerin ADART, kayak yang rancu banget, what is the right thing to do, mana yang salah, mana yang benar, ya kan? Terus belum ada nih patokannya. Ya of course sembari kita ngelihat nasional dan internasional, tapi ya kita bikin aja standarnya. So saat kamu punya ADART yang masih runyam, gitu, ibaratnya ngeliatinnya aja pusing dan nggak jelas ini kayak gimana, itu adalah kesempatan sebenarnya. Kesempatan untuk lu bikin aturannya. Gitu. Kayak kita usaha. Kalau misalkan teman-teman bisnis gitu ya, bisnis itu menciptakan dari sesuatu yang nggak ada jadi ada. Oke, next slide please. Jadi JLC harus bisa akuntabel, harus bisa dijaga akuntabilitasnya untuk penafsiran dari ADART. JLC punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa ADART itu dieksekusi secara truthful, secara jujur, secara apa adanya, ya kan? Ya kan? Karena orang akan kebanyakan akan manggut-manggut aja gitu. Apa kata Luda? Ya kan? Cuman yang bisa memastikan bahwa ini tuh benar, ini tuh salah, atau ini tuh yang masih perlu dibahas, itu ya JLC. Terus yang ketiga, JLC punya tanggung jawab untuk memastikan semuanya memahami ADART. Next. Tapi apakah berarti tugas untuk memahami ADART itu tuh hanya tanggung jawab JLC? Jawabannya adalah tidak. Kenapa kok tidak? Next slide, please. Karena it takes a chapter to make a member stay. Membutuhkan effort dari seluruh anggota chapter kita untuk membuat satu member betah. Gimana kok bisa kayak gitu? Kok bisa kayak gitu, terus apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah semuanya harus paham tata cara pengelolaan organisasi kita kayak gimana. Aturan mainnya kayak gimana. Benar atau salahnya itu tuh di mana. Gitu. Itu ADART. Bisa ditemukan di ADART. So, nggak hanya JLC yang harus paham ADART. Semuanya harus paham ADART. Gitu. Saat terjadi ada perdebatan, misalkan, oh ini teh perasaan quorumnya 50, enggak 50 plus 1, enggak 50 plus 1, gitu ibaratnya. Ya kan? Jadi yang dilihat mana? ADART. Gitu loh. Jadi ADART harus bisa menjadi tempat kita kembali. Karena ya itu tadi, untuk kita bisa bikin satu member itu stay di dalam chapter, yaitu butuh effort seluruh member yang ada di chapter. Member yang benar-benar paham. Kalau membernya semuanya kayak bebek hilang, nggak ada gembalanya, ya niscaya kita semua akan tersesat, ya teman-teman. Nah, kita biar nggak tersesat, itu butuh ADART. Next slide, please. So, maksudnya gimana kok bisa member stay tadi? Of course itu tadi ya, infrastruktur untuk bisa membuat member itu stay. ADART ada aturan, ada apa rules-nya, ada aturan mainnya, kejelasan di chapter itu kayak gimana jenjang karirnya dan seterusnya. Itu yang bisa membuat member stay. Itu yang jadi apa ya namanya tuh titik jualnya JCI dibandingin sama organisasi-organisasi lain juga gitu loh ibaratnya. Terus kalau misalkan kita di nasional, ya kita perlu memastikan bahwa semua aksi yang dilakukan itu adalah akuntabel dan according to our constitution. Ini nggak cuma di nasional aja ya, tapi ini sebenarnya as board members. Di sini yang board member siapa? Ya kan? Ada banyak kan harusnya, ya kan? Board members ya terutama. Board members. We are here to serve our chapter. Ya. Jadi we have to ensure that all actions itu akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ADART kita. Ya. Terus sebagai board juga kita perlu memastikan bahwa kalau ini nom grows ya, karena ini national board. Kalau local board berarti kita memastikan LOM kita grow. Artinya apa?
kalau misalkan ini kan national board, we need to ensure our norm grows. That means we need to ensure that our LOM grows. Ya kan? Kita perlu memastikan kalau national organization kita tuh berkembang dengan cara apa? Local chapter kita berkembang. Nah, kalau untuk local chapter, kita perlu memastikan kalau local chapter kita berkembang dengan cara apa? Kita memastikan kalau member kita berkembang. Ya. Jadi kalau misalkan ada member gitu ibaratnya ya yang masih celingak-celinguk kiri kanan nggak tahu kayak gimana jadi PD gitu kan ibaratnya, ya kasihlah dia pengalaman untuk jadi PD biar merasakan pahit asamnya untuk jadi PD itu tuh kayak gimana gitu. Dengan bimbingan gitu. Semakin tinggi jabatan kita di JCI, semakin besar tanggung jawab kita untuk bisa ada buat member-member kita. Ya kan, untuk benar-benar membimbing, ya kan? Next slide please. Nah, ADART itu tuh adalah satu hal yang menjadi landasan untuk kita bisa nurture growth, memupuk pertumbuhan, ya kan? Kita bisa ngurusin pertumbuhan. Jadi gimana kita memastikan member kita berkembang dan mengambil benefit dari chapter kita. Mengambil benefit di sini, of course, dengan cara yang yang diperbolehkan di JCI, ya kan? Of course, JCI ada tata kramanya lah ibaratnya juga kan. So, ADART kalau dilaksanakan dengan baik, dieksekusikan dengan baik, ya kita provide development opportunities, ya kan. Dengan ADART yang jelas maka sistem akan jelas. Sistem jelas, infrastruktur jelas. Infrastruktur jelas, member itu pas masuk organisasi dia tuh udah tahu mau ngapain, harusnya kayak gimana. Oh, setelah member jadi ada induksi misalkan. Setelah induksi ada jadi PD, habis jadi PD terus kemudian dia selama setahun masuk komite misalkan. Setelah masuk komite dia tahun depannya jadi VP, kemudian EVP, terus kemudian LP, bisa branch out ke nasional, bisa branch out ke internasional. Itu harus jelas di ADART. Kalau enggak ya orang saat masuk, gue udah masuk JCI, kayaknya keren, banyak pengusaha gede di sini. Wow, terus gue harus ngapain ya? Titik. Nggak tahu, cabut gue. Gitu loh. Ya. Jadi infrastruktur, sistem, itu adalah kata-kata yang lekat sama ADART. Oke, dan of course ya, kalau di ADART udah dicanangkan, itu wajib dilakukan. Jadi misalkan LP atau EVP atau VP, wajib untuk mentoring ke semua member, atau mentoring atau dia jadi minimal bisa jadi coach untuk minimal 1 orang 3 member misalkan. Ya itu jadi hal yang wajib dilaksanakan. Jadi kayak yang kita itu basisnya mau ngurusin member-member kita kayak gimana, itu detailnya ada di ADART. Next slide please. Ya, jadi JCI ini maaf ya agak nyambur-nyambur bahasanya ya kan. Adalah organisasi yang pada dasarnya itu tuh ningkatin kapabilitas membernya, ya kan. Understanding towards the value, ya kan, kalau kita paham value, prinsip dan aturan kenapa kamu melakukan apa yang kamu melakukan, itu membawakan conviction atau keyakinan gitu, yang lebih kuat, ya kan. Saat kita punya conviction, ya kan, kita kapasitas kita juga akan berkembang gitu. Next slide apa ya? Nah, kalau menurut aku ya ibaratnya dua hal ini sangat penting untuk sebuah chapter itu tuh bisa grow. Yang satu adalah kita punya konstitusi yang kuat, yang kedua adalah kita punya member-member yang memahami konstitusi untuk satu tujuan yang sama ya, yang tadi ya, dan government should be of laws rather than of men. Untuk semuanya, bukan untuk satu kalangan tertentu. Next slide. Nah, pertanyaan nih, ya kan, satu, kamu udah punya belum kopi dari konstitusi chaptermu yang terbaru? Ya kan? 2, kalau udah punya kopinya, ngerti nggak isinya apa? 3, kalau udah ngerti isinya apa, dilakuin nggak saat dirimu berorganisasi di JCI? Next slide, please. Let's be proactive and stop making excuses, teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk sesinya hari ini. Change begin with me, Tea Gening, ya kan? Oke, thank you so much, and I am open for question and answer. Thank you. Thank you, terima kasih banyak NSG, luar biasa sekali nih materi dan penjelasannya.
sangat-sangat membantu dan membuka pikiran nih buat kita untuk bisa gimana sih caranya memahami dengan mudah ADART. Karena jujur nih NSG, Jihan sendiri pun kayak susah banget nih untuk memahami ADART gitu, karena babnya banyak, pasalnya juga banyak gitu kan. Nah, disilahkan deh untuk JSES yang ingin bertanya, boleh langsung di chat box-nya aja, atau bisa langsung unmute itunya aja, mikrofonnya. Ayo, pasti kalian udah nyiapin pertanyaan dong, karena yang gabung di sini pastinya yang belum paham banget nih tentang ADART JCI, gimana gitu ya. Malam NSG Aki. Perkenalkan, aku Valvolin, GLC JCI Medan tahun ini. Halo Jelsi, salam kenal. Salam kenal. NSG, sebenarnya pertanyaan aku ini lebih untuk konsultasi sih, perihal ya ADART chapter dari JCI Medan, supaya juga gimana bisa kita benar tahun ini gitu ya. Nah, Yuk. jadi gini, aku pengen nanya sih. Jadi kan sebenarnya kalau kita melakukan suatu ADART itu pasti kan ada asasnya gitu, ada dasarnya. Nah, dasarnya ini kan pasti dari si ADART nasional. Benar ya, NSD ya? Benar. Sorry kalau Benar. aku salah, langsung dipotong aja NSD. Oke, siap. Nah, jadi mungkin nggak kalau kita membuat suatu peraturan ADART yang lebih fleksibel gitu. Jadi kan sebenarnya kita sebagai chapter masing-masing LBOD, kita pasti lebih tahu member kita itu bagaimana. Bisa jadi di nasional itu peraturannya seperti ini, tapi ini peraturannya itu nggak cocok buat di chapter kita gitu. Nah, kita kan sebagai LBOD paling tahu. Mungkin nggak kalau kita merubah itu atau membedakannya dari nasional, tapi kita kan tetap part of JCI dan tujuan kita pastinya ya berdasarkan ya tujuan mulia dari JCI tadi gitu. Mungkin ya NSD. Makasih. Siap. Ini sebenarnya gini, kalau yang musuhnya ADART itu adalah yang namanya persepsi. Karena persepsi manusia itu bisa beda-beda, ya kan? Tafsir bisa beda-beda, pemahaman bisa beda-beda. Jadi untuk menjawab pertanyaan JLC tadi secara simpel, aku akan bilang gini, selama tidak bertentangan dengan ADART JCI Indonesia, nggak masalah. Ya, selama nggak bertentangan dengan ADART JCI Indonesia itu nggak masalah. Ya kan? Nah, cuman pertanyaannya balik lagi, ya kan, nggak bertentangan tuh yang kayak gimana, ya kan? Nah, makanya dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang ADART JCI Indonesia, tentang konstitusi internasional, itu karena itu sebenarnya JLC. Kita eskalasi selalu naik ya. Jadi kalau misalkan Medan pengennya membuat sesuatu yang A, di JCI Indonesia ada juga nih A, tapi A-nya A++ misalkan. Selama tidak menyalahi si A++ ini tadi dan tetap A nih bentuknya, gitu ibaratnya, nggak akan masalah kalau buat gue. Ya kan? Nah, makanya saat kita udah berdebat nih tentang persepsi ini tadi, ya kan, kita the more we know, the safer we are. Anggaplah begitu. Jadi saran aku kalau misalkan di awal itu, kalau misalkan dirimu memang beneran mau ngebenerin JCI Medan, where do you start from? Not JCI Indonesia. Konstitusi internasional baca. Ya. Konstitusi internasional baca, pasal-pasalnya pasti ada yang mirip. Ruhnya ada di mana sebenarnya? Ya kan, esensinya dari setiap pasal itu ada di mana sih, gitu kan? Kenapa kok di JCI Indonesia tertera seperti ini misalnya? Nah itu nanti yang bisa diturunin ke local chapter, gitu ibaratnya. So to answer your question short, kayak gitu ya. Selama tidak bertentangan dengan apa yang menjadi disebutkan di pasal ADART JCI Indonesia, tidak masalah. Gitu. Dan for your information ya, JCI Indonesia juga setiap tahun di-refine ya. Ya kan? Kalau yang paling pusing siapa? JLC sebelum gua gitu, tahun kemarin gitu kan, 2 tahun yang lalu berarti 2020, Hussein tuh dia yang merevolusionerkan gitu kan ibaratnya perubahan ADART di JCI Indonesia gitu, kalau menurut aku salah satunya gitu. Dilanjut ke 2021 kemarin gitu kan. Hopefully berlanjut juga di tahun 2022 ini gitu. So tiap tahun kita berubah, berkembang.
Mungkin aku mau nanya lagi nih, Boleh. NSG. Lebih ke sebenarnya ini suatu pengalaman yang ada di chapter kita sih JCI Medan gitu. Justru di Ya, sini aku juga masih bingung perihal hal ini gitu ya. Jadi kan kalau di peraturan kita itu kalau nggak salah kemarin ada tentang yang bahas tentang kalau kita LBOD wajib mengikuti akademi gitu misalnya. Nah, ya. atau misalnya para member itu mesti sebelumnya itu nggak boleh youth atau apa gitu, tapi memang member dari JCI yang bayar dues-nya itu dengan ketentuan yang ada gitu. Nah, tapi kan kalau kita lihat lagi, kembali lagi, tujuan dari chapter kita itu, dari JCI itu pastinya kan yang tadi tujuan yang mulia itu ya, tapi kan kalau kita mau mematokkan dengan peraturan hal itu, pasti kita nggak bisa mendapatkan kandidat yang pas. Mungkin ada kandidat yang pas, tapi dia sebelumnya youth, apalagi kalau di JCI Medan kita lebih ke yang masih-masih muda gitu. Dan menurut saya, apalagi kalau misalnya nih akademi, kalau misalnya kita membuat peraturan yang sedikit berbeda dari JCI nasional itu, apakah boleh misalnya tentang perihal akademi, yang misalnya si LBOD wajib mengikuti akademi sebelumnya, tapi mungkin kalau kita merubahnya itu berapa member aja yang boleh gitu, pokoknya ada syarat berapanya gitu, boleh nggak NSG? Makasih. Well, ini bukan perkara boleh nggak boleh ya kalau menurut gua ya. Sebenarnya yang harus pertama kali ditanyain itu adalah yang bikin itu siapa? Yang bikin aturan itu siapa? Ya kan? Kenapa kalau lu bikin aturan ini? Gitu. Lu Sebelum nyusahin saya sudah amat. ada peraturannya. Ya makanya kan kalau kita mau ngomongin JLC yang nanya, Awa yang deg-degan katanya. JLC mah nanya-nanya aja ya. LP mah yang semuanya berbau politis ke LP semua ya soalnya kan ya. Cuman pada dasarnya gitu loh. Kalau menurut aku adalah makanya itu tadi kita 1 year to lead. Kita punya posisi selama 1 tahun. Otomatis kalau kita pengen benar-benar punya pemahaman yang mendalam tentang ADART kita, kenapa kok ini begini dan kenapa itu kok begitu, ya harus komunikasi sama pendahulu kita. Kenapa kok lu bikinnya kayak gini gitu? Ya kan? Tujuannya buat apa? Nah, dari situ nanti argumen kan didapatkan nih dari pendahulu kita. Loh ini dibikinnya dulu karena begini, begitu, begini, begitu. Asumsi aku, of course, semuanya dibikin untuk ngeset standar. Ya kan? Semuanya harus ikut akademi duluan misalkan. Berarti kan otomatis akademi itu kan dijadikan patokan oleh predesesornya JCI Medan untuk bikin sebuah standar di mana BOD-nya punya pemahaman yang lebih tentang JCI saat dia sudah ikut akademi. Ya kan? Nah, cuman oke, misalkan tujuannya itu masih relevan nggak sekarang? Nah, tugasmu tuh di situ menilai masih relevan atau enggak. Jangan cuman karena aduh nyusahin amat nih ikut akademi, ya kan? Gua nggak punya duitnya, atau gua nggak punya waktunya, atau kita jadi nggak punya kandidat yang pas, bla bla bla. Kalau nggak ada argumen yang jelas atau alasan yang konkret untuk back your statement, itu belum bisa jadi argumen. Ya, karena ya saat kita bikin aturan itu untuk kepentingan bersama harusnya, bukan kepentingan satu golongan saja kayak tadi kan disampaikan gitu. Jadi ini sih, sepengalaman gua ngoprek ADART nggak pernah ada proses ngoprek ADART yang gampang dan mudah gitu. Kayak misalkan curhat nih dikit ya kan, misalkan saya nih zaman dulu ngoprek chapter saya sama Kang Gun misalkan ya kan, Kang Gun tuh waktu saya LP dia SG saya ya kan, hubungan baik nih karib, cuma kerjanya berantem mulu ya kan. Karena apa? Karena persepsiku gini, persepsimu gitu ya. Jadi dua persepsi ini yang punya dua sisi argumentasi yang berbeda, ini yang harus disamain. Karena apa? Nanti ini akan diterapin buat semua member kita. Jadi balik lagi ke pertanyaanmu, ini bukan perkara boleh atau nggak boleh, cuman kalau misalkan perubahan yang dirimu mau bawa itu tuh untuk kepentingan member yang relevan di saat ini, ya aku rasa sih itu udah bukan perkara kata Valvolin, kata siapa. Ini adalah sebuah hal yang dibutuhkan oleh chapter. Perubahan ini harus ada. Gitu. Jadinya lebih enak loh yang kayak gitu. Jadi it's not about, oh I said this, you said that, gitu. Kalau kayak gitu kan ego jadinya. Ya. Cuman kalau kita semuanya basisnya argumentasi, dan balik lagi untuk kepentingan chapter itu tadi, because no one is bigger than the chapter, ya akan lebih mulus. Gitu.
Siap NSG, makasih atas pencerahannya. Siap, aman ya Elpinuke, aku sudah menjawab secara diplomatis ya, nggak ada perang ya, aman. Nih JLC Purwo nih dari East Java kayaknya mau tanya Siap. juga nih. Bagus nih, banyak JLC yang bertanya, suka. Silakan JLC Purwo. Siap, selamat malam. Selamat malam. Ya, teman-teman dari Medan dan sekitarnya dan seluruh Indonesia. Salam kenal semuanya. Perkenalkan saya JLC Purwo dari GCI Java. Saya ingin bertanya kepada NSG Aki. Tadi saya tertarik dengan NSG tadi menyampaikan bahwa GCI bukan untuk semua orang. GCI itu orang tertentu aja dan memang harus ngikutin istilahnya value atau aturannya gitu kan. Nah, maksud saya dan juga harus disaring dulu lewat admisi, maksudnya lewat pendaftaran gitu ya. Maksud saya gimana cara kita sebagai GLC itu bisa mendampingi sesi admisi, penerimaan member baru, apakah dia sesuai dengan nilai-nilai GCI atau tidak, itu bagaimana ya? Apakah memang GLC harus menginterview satu persatu atau gimana, itu kan mungkin lebih konkretnya gimana ya NSG? Atau kalau memang nanti ada, kalau GCI is not for everyone, GCI hanya untuk orang-orang yang mau taat dan tunduk terhadap administrasi. Katakanlah ada orang yang mungkin tidak taat atau tidak tunduk pada ADART. Itu apa konsekuensinya? Apakah GLC ataupun dengan sepengetahuan LP berhak untuk bisa dalam tanda kutip mungkin memecat ataupun apa gitu? Nah, itu mohon pencerahannya sih NSG. Terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam. Aduh, berat ya pertanyaannya ya kalau udah ngomongin kayak gini teh. Cuman aku coba jawab sebaik-baiknya ya, GLC Purwo. Yang pertama, kalau misalkan gimana caranya GLC mendampingi proses admisi. Sebenarnya gini, yang namanya GLC atau yang namanya DART lah ya ibaratnya, ya posisi kita lah, Board of Directors, itu kan lekat dengan yang namanya sistem sebenarnya. Jadi saat kita bilang kita mengawasi proses admisi, itu berarti kan kita sebenarnya bikin guideline-nya lebih tepatnya. Misalkan kita admit new member, for example. Oke, tim rekrutmen sekarang punya proses, misalkan ada interview, terus kemudian ada training dasar, terus kemudian ada induksi, terus kemudian jadi PD misalkan. Misalkan ada flow seperti itu. Kita yang memastikan bahwa oke, untuk interview tata caranya seperti ini ya. Pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanya itu tuh kayak gini loh. Ya kan? Ini basisnya apa? Basisnya misalkan crit kita misalkan, ya kan. Ini balik lagi ini cuma brainstorm ya. Tapi ya, dan ini sekedar ide-ide ya yang aku omongin di sini. Tapi intinya kayak yang kita nyortir orang itu tuh JCI itu tuh agak unik dan tricky kalau menurut saya. Mungkin JCI is not for everyone, itu tuh bukan berarti JCI hanya untuk orang yang bisa taat dan patuh. Tapi JCI itu tuh adalah untuk mereka-mereka yang mau berkembang, mau tumbuh gitu. Jadi karena ya a lot of us here in this organization make a lot of mistake gitu loh ibaratnya. Nah, tapi saat kita make mistake, what happens? Kalau terus introspeksi ada perbaikan, terus kemudian jadi lebih baik, it's good. Tapi kalau misalkan adanya self defense, not good gitu loh ibaratnya, ya kan? Dan itu semuanya bisa didapetin dari training-training ya kan yang ada di JCI teh. Ya kan ada sekitar 15 atau 17 gitu training official, dari yang foundational, dari yang advanced, sama yang leadership training gitu kan. Nah, so kita mendampingi, baik lagi kita mendampingi proses admisi dengan menyediakan koridor, dengan menyediakan pathway. Yang orang kayak gini bagus untuk jadi member kita, orang yang kayak gini nggak bagus untuk jadi member kita. Jadi basically ya kita bikin batas atas, batas bawahnya gitu ibaratnya. Terus yang kedua tadi selain admisi itu pertanyaan yang kedua adalah tentang
kalau ada yang nggak comply gitu ya tadi ya, JLC Purwo ya. Ya, betul. Kalau ada yang nggak comply, secara kalau mau ngomong gampangnya mah, iya betul. Kita bisa bilang gitu loh. Ini tuh dia nggak comply sama ADART yang ini loh, pasal ini gitu kan. Dilihat nanti krusial atau enggak. JLC yang nanti yang nggak langsung pecat juga, tapi establish communication kan. Ya kan? Saat dia udah establish communication, nah itu chapter punya sistem nggak untuk menangani konflik. Gitu. Kalau chapter nggak bisa nanganin konflik, nggak ada sistem, nggak ada regulasi di situ, nah itu ranahnya JLC ya, regulasi di situ, ya kan, pasti akan kalang kabut saat ada yang tiba-tiba kayak yang dia bikin ulah misalkan, atau berantem wae sama member gitu ibaratnya, atau kayak yang dia bikin problem di luaran sana yang membawa nama JCI misalkan. Kalau kita nggak punya prosedur itu, ya kita nggak akan bisa ngapa-ngapain, gitu. Ya kan? Makanya prosedur itu harus dibuat di dalam ADART sesuai dengan kepentingan chapter itu tadi. So in a sense kalau misalkan apakah JLC bisa langsung mecat gitu? Ya enggak, cuman dirimu yang nge-set regulasinya. Yang diterima oleh chapter tuh yang kayak gimana? Yang enggak diterima oleh chapter yang kayak gimana? Gitu loh. Itu dan bukan dirimu tuh pembawa idenya. Ya kan, saat di track balik, wah siapa nih yang bikin nih usulan kayak gini, wah Purwo, nah bisa tuh ke track misalkan. Tapi baik lagi kita pakai prosedur parlementer gitu. Semua yang goes in the chapter itu berdasarkan persetujuan mayoritas. Makanya kalau di parliamentary prosedur diam berarti setuju. Lu nggak aktif ya udah ngikut gitu, ya kan? Gitu JLC. Jadi kita tuh adalah stimulus. Kita bukan orang yang misalkan langsung directly mecat gitu. Itu enggak. Cuman kita stimulus kenapa ada hal-hal yang terjadi. Kenapa ada orang yang bisa dikeluarkan. Kenapa ada orang yang dianggap bagus. Kayak gitu sih. Apakah cukup menjawab? Siap. Thank you banget dari NSG Aki. Satu lagi kalau boleh NSG. Siap. Jadi JCI Crate kan ada yang pertama yang bilang bahwa faith in God bla 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 gitu ya. Purpose to human life. Yes, to purpose to human life. Give meaning to and purpose to human life. Maksud saya kalau misalnya nih ini brainstorming aja ya. Kalau misalnya ada orang yang ateis tuh, misalnya ateis yang gabung ke JCI dan dia bilang I don't believe in God, and I will give a meaning and purpose to human life, but I don't believe in God. Itu gimana tuh? Good question, great question, and I have the exact answer for that sih sebenarnya JLC, karena gini, edan keras banget tuh JLC Valvoin, nggak cocok, nggak usah join, anjir, gokil, serem tuh kayaknya. Cuman gini. Sebenarnya JCI itu ya harsh that we might sound gitu ya, as harsh as we might sound, itu tuh sebenarnya it's more understanding than you think. Gitu. Karena contoh real ya, that exact crit tahun 2018 Bandung pernah ngundang yang akhirnya jadi NP 2020-nya JCI Jerman waktu itu sama beberapa delegasi Jerman untuk training di Bandung. Ini yang didiskus itu exact rate. Buat mereka Tuhan itu tuh adalah a higher being. Ditanya lu believe in God nggak? Enggak sih. Do you believe in Jesus Christ? No. Do you believe in Allah? No. Ya kan? So what do you believe in? Well, I mean, I am an agnostic person kalau kata dia ya kan. But I do believe that something higher is actually triggering our existence, whatever that be. Mau itu yang namanya Tuhan, mau itu yang namanya alien, ya kan? Mau yang itu namanya science atau evolusi atau apapun itu gitu kan. The fact that we are here right now, ya kan, gives meaning and purpose to human life. If kita punya pemahaman itu, gitu kan, bahwa ya as simple as a statement yang bilang everything happens for a reason misalkan. Everything happens for a reason, right? So that means there's something yang ada di atas gitu, yang bisa, it doesn't need to be necessarily to be God gitu ibaratnya.
Cuman ya itu tadi kayak SG Denny bilang gitu, God di sini artinya beda-beda, ya kan? Nah, dan itu nyambung lagi loh sama creed yang kedua. Jadi kalau kita baca creed, kita harus bacanya nggak boleh setengah-setengah, JLC. Ya, yang kedua itu kan the brotherhood of man transcends the sovereignty of nation. Ya kan? Yang kadang itu cuman dipotong sampai that brotherhood of man. Titik. Ya kan? Jadinya apa? Lo kita kan brotherhood. Jadi lo harus maklum kalau gue bikin salah. Nah, biasanya kayak gitu gue lempar sepatu. Karena yang di situ brotherhood of man transcends the sovereignty of nations. Yang artinya adalah mau kita punya differences termasuk di pemahaman di creed nomor 1 tadi, yang namanya brotherhood and ikatan itu tuh harusnya bisa memicu kolaborasi antar nation tanpa memandang jurisdiksi negara. Gitu sih. Gitu JLC, hopefully bisa menjawab ya. Siap, Bro NSJ. Karena memang in my humble opinion ya, GCI ini kan adalah lembaga kepemudaan, sosial, internasional, tapi kan bukan lembaga agama gitu. Cuman waktu saya pertama kali join GCI, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu, saya pas baca GCI Creed itu benar-benar agak kaget. I do believe in God, but saya mikir bahwa ini organisasi mau dibawa kemana nih? Apakah organisasi kepemudaan internasional di bawah PBB atau ini organisasi untuk ke arah keagamaan gitu? Nah, ternyata ya memang arahnya ke arah kepemudaan internasional, but ya we still must have a faith in God ya. God ya, dalam tanda kutip God ya di sini ya, dalam tanda kutip. Oke, nice discussion NSJ. Thank you so much, bro and sis. Thank you JLC. Have a great night. Thank you so much. You too. Thank you. Wah, luar biasa sekali nih. Pertanyaannya luar biasa, jawabannya dari NSG sangat luar biasa. Memang benar-benar banyak sih yang gimana ya, untuk memahami ADART JCI itu sangat-sangat rumit gitu. Boleh untuk yang lain, untuk yang punya pertanyaan kembali, dipersilahkan nih, mumpung masih ada waktu ya NSG. Ya, siap. Ini udah nih, ada JLC Bandung nih sekarang yang angkat tangan nih. Serem nih gua. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Gun-Gun. Kebetulan tahun ini menjabat sebagai JLC JCI Bandung. Nah, kebetulan ya mungkin seperti teman-teman JLC yang lain sekarang yang lagi pusing ya untuk coba ngebenahin dengan tujuan agar ADART kita lebih baik lagi, lebih bagus lagi gitu kan. Memang bukan perkara mudah. Nah, aku sih kemarin juga sempat beberapa discuss dengan beberapa salah satunya NJLC ya, NJLC Andi Maipa ya, NSJ ya. Nah, memang kemarin tuh ada beberapa, sebenarnya aku mau nanya lebih sedikit ke teknis di pasal sih NSJ. Jadi tadi ada yang disampaikan sama NSJ itu bahwa chapter lokal harus memiliki visi, bukan memiliki sebetulnya, kayaknya mungkin opsional ya, tapi nggak tahu nanti mungkin NSJ Aki bisa menjelaskan visi misi lokal gitu. Sedangkan kan di internasional kita udah ada visi misinya gitu yang sudah baku kayaknya secara internasional, dan memang itu dimasukkan ke part of the draft gitu kan. Nah, apakah itu boleh dimasukkan dengan dua visi dan misi yang berbeda gitu kan? Itu satu, karena ini kan ADART pun menjadi dasar kita untuk nanti mendaftarkan akta kan, karena sebagai informasi aturan pembuatan akta sekarang kan agak lumayan strictly ya gitu kan, dengan kasus-kasus kemarin yang memang
Itu bisa jadi apa namanya, kayak kemarin kita dapat pertanyaan-pertanyaan khusus gitu kan, pertanyaan-pertanyaan mendetail dari tim notaris gitu ya, mengenai pasal per pasal, poin per poin gitu, karena memang ini kemungkinan untuk diterima dan ditolaknya itu lebih besar gitu. Nah itu satu. Yang kedua, kan ada beberapa poin yang terutama di poin rapat umum ya. Ada perbedaan kan rapat umum, rapat tahunan, dan konvensi nasional atau konvensi lokal. Apakah rapat umum tahunan itu bisa kita samakan dengan konvensi nasional atau lokal kah atau tidak? Kalau memang tidak, itu perbedaannya dari mana? Mungkin seperti itu, NSG, pertanyaannya. Terima kasih. Siap. Nah, ini adalah contoh ya teman-teman, di mana akuntabilitas saya ini dipertanyakan nanti, tergantung dari saya ngejawabnya gimana. Gitu. Nah, cuman kalau menurut hemat saya ya, Kang Gun, kalau misalkan untuk terkait dengan visi misi internasional punya, terus lokal punya misalkan. Kalau menurut saya sih harusnya visi misi lokal sama visi misi internasional itu tuh berkesinambungan. Jadi memang yang namanya organisasi internasional ya. Jadi kita di internasional ada panduannya untuk vision, mission, create gitu kan. Vision, mission jelas. Makro mikirnya. Di lokal itu adalah interpretasi dari apa yang menjadi visi misi dari internasional, kita ubah menjadi bukan versi lokalnya ya, tapi kita lebih turunkan ke dalam pengaplikasiannya di lokal itu seperti apa. Jadi yang namanya visi misinya lokal kalau memang toh ada, yaitu harusnya sejalan dengan visi misi internasional. Kalau misalkan visi misi internasional itu to be the leading global network of young active citizen misalkan, itu visi. Terus kemudian di lokal ternyata visinya totally different dan nggak ada sambungannya sama itu tadi, ya itu jadinya dipertanyakan ini organisasi yang sama atau enggak. Nah, cuman menurut aku sih apakah diperbolehkan atau tidak misalkan lokal punya arah tertentu gitu kan. Asalkan ya itu tadi selaras dengan JCI Indonesia dan selaras dengan JCI, menurutku sih nggak masalah karena itu bukan dua hal yang terpisah gitu ibaratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan untuk rapat umum terus kemudian rapat tahunan itu apakah untuk rapat tahunan apakah bisa disamakan dengan local convention atau national convention? Kalau menurutku bisa. Ini balik lagi ya, ini menurut saya ya. Ini persepsi saya. Karena ya rapat tahunannya JCI itu ya konvensi nasional atau konvensi lokal. Gitu. Rapat umum itu adalah General Assembly. Kapanpun teman-teman ngadain rapat umum yang di mana semua member itu berkumpul bersama, semuanya wajib hadir, quorum dibacakan dan dipakai, ya kan roll call dilaksanakan, itu udah rapat umum. Gitu. Nah, rapat umum itu bisa luar biasa alias SGA atau yang memang rapat umum yang secara periodik dilakukan gitu kan. Gitu. Tapi kalau udah rapat tahunan kan ibaratnya kan itu rapat yang rapat utama di tahun itu gitu ibaratnya. Kalau kita jatuhnya ya kalau nasional ya nakon, kalau lokal ya lokon itu ya sih. Halo. Siap, NSG. Satu lagi boleh NSG ya? Boleh. Ini kan ini terutama untuk akta sebetulnya karena Ya. ini penting supaya biar nggak ada penolakan gitu kan, karena memang kita diwanti-wanti juga sama notaris. Itu tuh ada satu pasal, aku lupa lagi, tapi ada di catatan, mungkin nanti kita bisa di-share juga. Kayaknya statement itu tuh nggak ada di ADRT JC Indonesia dan internasional. Apakah itu memungkinkan kita memasukkan atau perlu treatment khusus atau perlu kita konsultasi dulu karena memang ada fungsi NGLS itu kan untuk konsultasi juga ya, apakah pasal itu memungkinkan karena memang itu diperlukan untuk pendaftaran akta seperti itu NSG. Siap. Ini udah tingkat tinggi pisan pertanyaannya ya, karena
menyangkut legalitas di Indonesia itu sebenarnya gini, kalau kata Residen General Counsel kita ya kan, yang adalah Sen Mahendra tahun kemarin ya kan, itu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ya kan, karena memang ada hal-hal di Indonesia yang perlu penyamaan bahasa. Karena kan JCI kalau misalkan kita adopt langsung dari internasional, ya belum tentu itu sesuai dengan apa yang berlaku di Indonesia. Contoh, ya alhamdulillah lah punya pengalaman dikit di EPDC, jadi bisa aku sharing dikit. Jadi di Vietnam, JCI itu ada di bawah satu organisasi kepemudaan Vietnam, ya kan? Secara legalitas dia bertanggung jawab ke situ, gitu ibaratnya. Tapi beda kalau misalkan di internasional atau di Indonesia kita ya berdiri sendiri gitu ibaratnya. Mungkin kalau di Indonesia ada sangkut pautnya sama organisasi di Indonesia. Cuman discrepancies atau perbedaan-perbedaan kayak gitu itu tuh bisa diakomodir sebenarnya gitu. Tapi of course itu harus jadi kalau aku sih nyebutnya collective awareness ya. Jadi di Indonesia memang kita jadi paham gitu loh Bang. Emang di Indonesia tuh kayak gini keadaannya, di chapter manapun ya kan yang mengajukan nama itu tuh mengalami problema yang sama misalkan atau mengalami isu yang sama. Nah, kalau udah kayak gitu, ya kita to a certain degree harus bisa membuat ADART itu ada, tapi sebagai seorang JLC yang akuntabilitasnya itu nanti akan harus bisa dipertanggungjawabkan adalah memastikan bahwa itu tidak bertentangan dengan value-nya JCI. Makanya JLC itu tuh harus paham value-nya JCI itu apa. Creed itu apa, visi misi itu apa di JCI itu tuh dari situ sebenarnya basisnya. Kalau misalkan ditanya bisa atau enggak, bisa menurutku. Cuman akuntabilitasnya jadinya akuntabilitas siapa gitu. Itu yang nanti jadi pertanyaan penting sih JLC. Nah, yang kayak gitu of course kalau misalkan memang mau dibawa jadi ranah nasional ya harus sama NGLC kita untuk konsulnya. NGLC pun nanti kalau misalkan itu nanti dibawa lagi ke rapat Excom, dibawa lagi ke ya sebagai keputusan si satu organisasi besar ini gitu loh ibaratnya. Prosedurnya seperti itu, ada prosedur gitu ibaratnya. Jadi ya itu kan apa yang terjadi di Bandung mungkin nggak sama atau malah sama dengan yang terjadi di West Sumatera. Yang kayak gitu tuh jadi perbandingan dan satu pembelajaran untuk kita chapter-chapter yang ada di Indonesia gitu ibaratnya. Makanya memang yang namanya komunikasi secara terbuka dan saling sharing ya ibaratnya itu tuh penting gitu sih. Gitu mungkin kurang lebih JLC. Siap, makasih NSG. Siap. JLC Purwo tuh tunjuk tangan lagi tuh. Gimana JLC Purwo? Ini salah atau emang mau nanya lagi? Oh, saya mau nanya lagi sih NSG. Oke, gimana? Sorry, saya nggak open kamera karena lagi perjalanan habis nganter mama sama papa, bapak sama ibu ke dokter sih. Ya, thank you udah nyempetin JLC. Tapi pasti hati dan pikiran saya masih terpaut dengan GCI. Asik, mantap. Saya mau sharing aja nih NSG yang ya. Pergumulan kita tahun lalu sebenarnya di East Java. Kebetulan sehari-hari saya berprofesi sebagai tax consultant, registered tax consultant, dan kebetulan saya yang diminta untuk handle SPT tahunan GCI selama 5 tahun berturut-turut. Kebetulan saya handle dan tahun ini juga saya handle. Maksud saya adalah ini kalau di nasional kayak gimana ya? Karena kalau di East Java terus terang kita kapan hari mengalami satu kebingungan. Kenapa? Karena sebenarnya GCI ini sebenarnya adalah lembaga yang non-profit gitu ya, organisasi non-profit. Uang pendaftaran atau iuran tahunan atau bulanan dari member-member kita itu dipergunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya untuk member kita juga dan juga untuk ke sosial dan lain-lain. Nah, singkat cerita sebenarnya secara aturan pajak lembaga atau organisasi GCI ini bisa tidak kena pajak asal harus mendapatkan satu legitimasi atau legalisasi dari Kementerian Sosial ataupun Kementerian Agama.
sebagai yayasan atau lembaga sosial atau yayasan atau lembaga keagamaan. Nah, terkait dengan itu, tahun lalu kita sudah ke dinas sosial setempat, ke Provinsi East Java, Jawa Timur. Waktu itu ada beberapa poin-poin yang kita sudah penuhi, tapi ada beberapa poin-poin yang tidak bisa kita penuhi karena terkait dengan yayasan atau lembaga sosial ini harus ada izin pengumpulan sumbangan. Nah, kita belum mempunyai izin. Kita ngurus lagi tentang izinnya. Ternyata izin untuk pengumpulan sumbangan ini harus ada panitianya dan itu berbatas waktu. Maksudnya 3 bulan atau 6 bulan gitu. Nah, singkat cerita, kita kan nggak berbatas waktu. Akhirnya kita masih mentah untuk ngurus izin sumbangan, akhirnya kita nggak bisa ngurus tentang yayasan sosial. Nah, kalau kita nggak ngurus ke yayasan sosial, nggak ada legitimasi, seharusnya kita ini kena pajak. Artinya segala uang yang masuk itu dianggap pendapatan, segala uang keluar dianggap beban, selisihnya laba akan dikali dengan tarif pajak 22%, katakanlah. Nah, ini kalau di nasional apakah mungkin sudah menjadi isu ataukah selama ini di nasional juga nggak pernah lapor nih SPT tahunan atau gimana nih? Kita mau belajar aja sih. Kalau memang perlu, saya juga ingin bisa sharing-sharing tentang pendapat atau peraturan pajak tentang itu. Terima kasih NSJ. Ciao. Aduh, mana nih board gua? Kok jadi gua yang ngadepin ini sendiri ya? Cuman great question sih, karena memang sampai sekarang memang kita juga berpatokannya kan sama izinnya, pokoknya izin perkumpulan punya SK. That's like the bare minimum gitu loh ibaratnya. Kita selalu tekanin ke chapter-chapter untuk selalu punya. Nah, pertanyaanmu ini udah pertanyaan tingkat tinggi banget nih, Jasi gitu ibaratnya. Dan memang sebenarnya in my opinion ya, ini masih my personal opinion karena untuk ini aku kayaknya nggak bisa berbicara mewakili JCI Indonesia karena memang bukan posisiku juga. Tapi memang the bigger that we get, pada prinsipnya ya, the bigger that we get, itu the more challenges and more compliance yang kita harus ikutin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia kalau menurutku. Cuman memang sekarang kita udah ada di Indonesia nih, JCI Indonesia ya as a whole gitu, kurang lebih lah anggaplah give or take 50 years gitu. Cuman in this 50 years itu sebenarnya garis pemilah antara JCI Indonesia itu tuh di Indonesia itu tuh organisasi yang masuk ke proksi yang mana dengan mengikuti peraturan yang mana untuk tunduk kepada regulasi yang mana itu tuh mungkin belum sepenuhnya atau secara tuntas diputuskan gitu ibaratnya. Jadi ya kita semua, jadi daripada kita puyeng satu orang, kita puyeng bersama-sama ya kan. Cuman ya baik lagi one year too late sih kalau di JCI yang kayak gini memang it's always gonna be something yang akan jadi baru buat dan menakutkan gitu buat posisi-posisi kayak GLC gitu kan, atau kalau di nasional ya NGLC atau NSJ atau NT gitu ibaratnya, karena setiap tahun selalu ganti gitu ibaratnya. Nah tapi ya memang ya itu sih, saat kita sudah bisa grow dari posisi organisasi yang sekarang nih, kita kalau menurut aku masih fokus di member growth. Gimana kita bisa mensosialisasikan JCI itu apa? Gimana kita bisa menggait sebanyak mungkin member? Gimana sih orang mau bayar dus? Tuh, ya kan masih berkutat di situ. Nah, ada yang masih berkutat di bayar dus, lu udah ngomongin pajak. Gitu. Kayak yang I mean masih bakal butuh waktu gitu untuk sampai ke situ sebenarnya. Cuman jadinya ya baik lagi this kind of forum gitu ya, initiated by the chapters yang mengorganize ini, itu sangat bagus karena jadi perbandingan kan, chapter kayak East Java udah mikirin pajak bro. Masuk ke PPH 23 atau kita harus punya yayasan atau harus punya apa gitu kan, kayak yang itu kan jadi sesuatu yang harus kita pikirkan in the future gitu. Cuman untuk chapter-chapter yang sekarang masih
struggling dengan dues payment atau dengan gimana kita recruiting member dan seterusnya, ya the problem will be different gitu ibaratnya. Nah, memang ada baiknya yang kayak gini tuh bisa dipelajari ya dengan lebih banyak forum yang kayak gini agar supaya step by step-nya kita berorganisasi dan punya chapter yang segede apa itu tuh jadi ketakar gitu. Gitu sih. Jadi ya I'm sorry to say ya JLC Purwo, tapi ya dirimu akan selalu jadi orang yang puyeng pertama kali. Kita mah udah akan nanya ke lu aja seterusnya gitu. Ya kan? Jadi ya apa karena emang udah ada di titik itu duluan gitu ibaratnya. Jadi ya but kalau misalkan kita mau diskusi lebih lanjut tentang gimana cara kita bayar pajak, mending nanti sama Enti deh gue panggilin ya, Enti Diki gitu. Oke. Thank you. Thank you so much. Ya, maafkan atas jawabannya nggak terlalu menjawab ini lebih tepatnya ngeles, lebih tepatnya tuh. Baik, okay, terima kasih nih untuk jawaban dari NSG. Sangat bermanfaat sekali, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dengan luar biasa. Berhubung waktu sudah malam, tapi kayaknya masih banyak nih JSES yang mau bertanya nih NSG. Kalau misalnya di luar dari forum ini, bisa bertanya ke NSG melalui apa ya? Kalau boleh tahu NSG. Sorry, gimana? Ulang. Selain dari forum ini nih, kalau masih banyak yang ingin bertanya ke NSG mengenai ADART JCI, boleh melalui apa gitu NSG? Instagram kah atau WhatsApp? Boleh, mau WhatsApp boleh, melalui NGLC juga boleh loh. NGLC Andi Maipa loh ya. Terus kemudian kalau mau open forum atau misalkan mau diskusi lebih lanjut itu juga boleh. I mean ya kita kan pada dasarnya kan sekarang udah lebih ke arah gimana biar kita bisa solve problem together lah ya ibaratnya, yaitu benar kata JLC Purwo, kita belajar bersama-sama. Jadi ya kalau menurutku sih yang kayak gini harus sering dibahas ya. Kalau memang misalkan di chapter mentok ya bahaslah sama teman-teman di luar chapter sana gitu lah ibaratnya. Kalau mau WhatsApp saya, nomor saya ada di situ. Nanti kalau memang misalkan nanti butuh pendampingan yang detail itu nanti of course seriously nanti akan saya sambungin ke JLC Andi juga. Jadi biar bisa lebih ada pendampingan gitu ibaratnya. Gitu sih kalau lebih santai lah maksudnya kalau sama kita mah. We are here for you, cek gitu. Iya, terima kasih NSG. Nah, sebagai apresiasi dari kami juga nih, kami akan menyerahkan sertifikat secara virtual kepada NSG. Mantap. Thank you. Ya, terima kasih banyak NSG untuk sudah mau meluangkan waktunya malam ini berdiskusi bersama kami di sini, dan sangat luar biasa sekali atas materinya, jawaban-jawaban dari NSG. Nah, sebelum kita akhiri nih, kita boleh foto bersama. Untuk JC, untuk semuanya boleh aktifkan kameranya karena kita ingin foto bersama. Sudah, boleh satu kali lagi untuk gaya bebasnya. Mbak Jihan mungkin boleh dihitung dulu ya, hitung mundur kali ya, 3, 2, 1 gitu. Iya, Kak. Kita hitung mundur dulu ya. 3, 2, 1. Sudah, untuk gaya bebasnya boleh sekali lagi, Kak. 3, 2, 1. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kalau ada salah dan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Dan DJ Java, thank you. DJ Thank you NSG Aki. Thank you so much guys. Have a great night. Have a great night. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.
God bless you all. Terima kasih.